Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajrul Syarif, NPM 224060175 dari kelas Hukum Pidana Khusus K3. Di sini saya akan membahas tentang kasus perdagangan manusia di Indonesia Tenggara Timur bersama teman saya Dimas Herdian. Yang pertama, pendahuluan. Perdagangan orang disebut juga dengan trafficking manusia adalah kejahatan kemanusiaan yang melibatkan penjualan, pengangkutan dan eksploitasi manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kasus perdagangan manusia di Indonesia Tenggara Timur telah menjadi perhatian khusus karena prevalensi yang tinggi dan kompleks penyebabnya. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan yang kurang memadai, budaya penggulingan tinggi, dan kurangnya penegakan hukum di provinsi Indonesia Tenggara Timur memainkan peran penting dalam meningkatkan kejayaan perdagangan timur di daerah tersebut. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa setiap orang melakukan tindak pidana seperti merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan kekerasan, tindak kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau penjeratan utang dan memberikan imbalan keuntungan kepada seseorang dianggap melanggar undang-undang, akan dikenakan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah. Setiap tahun di Indonesia Tenggara Timur mengalami kasus perdagangan manusia. Masalah yang belum terselesaikan dan menyebabkan kerusakan manusia yang signifikan tidak pidana orang mencakup 1. Setiap orang perseorangan atau koperasi atau korporasi adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dengan cara ini, istilah orang perorangan dapat mencakup individu dan perusahaan. 2. Korporasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang terorganisir dan kekayaan yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Definisi ini menggabungkan dua karakteristik korporasi: kumpulan orang yang terorganisir atau kekayaan. 3. Kelompok terorganisir, sebuah pertemuan yang terdiri dari setidaknya 3 orang yang bertahan atau selama jangka waktu yang tidak diuntungkan dan bertindak dengan niat untuk melakukan ketidaknya satu tindakan pidana untuk mendapatkan keuntungan materi atau uang, baik secara langsung maupun secara tersirat. Disebut juga dengan pertemuan terordinasi. 4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan, pemerintah, militer, keamanan, dan penegak hukum dan atau pejabat publik lainnya yang menyalahgunakan wewenang mereka disebut pejabat negara. Menyalahgunakan kekuasaan adalah penggunaan kekuasaan dengan cara yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan alasan yang mendasari penggunaan kekuasaan. Apa yang terjadi di Provinsi Indonesia Tenggara Timur untuk memerangi perdagangan manusia dan apa saja tantangan yang mereka temui dalam kenyataannya. Penghormatan terhadap hak asasi manusia di dunia ini tidak selalu berhasil secara teoritis. Banyaklah yang dapat menghalangi penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini sebanding dengan kasus perdagangan orang yang membayangkan siapa saja. Perdagangan orang manusia adalah kejahatan yang sangat terorganisir yang dilakukan dengan metode tradisional dan komparator. Pembahasan 1. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang di NTT? Perdagangan orang semakin meluas karena adanya keuntungan besar yang diperoleh pelakunya. Pada realitanya, negara-negara bersatu menempatkan perdagangan manusia sebagai tindakan kriminal terbesar ketiga di dunia. Usaha kriminal ini terkait erat dengan penghindaran pajak dan secara konsisten menghasilkan biaya sekitar 9,5 juta US dollar.
Pendekatan yang sah harus diikuti terutama ketika mengelola dan menetapkan hukum dalam kasus eksploitasi ilegal atau perdagangan manusia yang melanggar hukum, untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut memenuhi alasan yang direncanakan. Masalah eksploitasi ilegal sangatlah membingungkan. Upaya pemberantasan eksploitasi ilegal di NTT terus dilakukan oleh berbagai pihak. Menurut Dinas Partai Republik Indonesia, masalah TKI di NTT telah mencapai tahap yang berkepanjangan yang memerlukan penanganan bersama. Perdagangan manusia di NTT bisa dibilang menjadi krisis karena banyaknya penduduk di NTT, terutama perempuan yang berusia 15 tahun ke atas, yang dijadikan buruh migran negara terutama Malaysia, Singapura, Taiwan, dan lainnya. Korban umumnya adalah anak-anak perempuan yang telah menyelesaikan perpisahan remaja dan remaja putri yang belum menikah. Orang-orang yang bekerja di pusat perkotaan atau di luar negeri, serta individu yang tinggal di metropolitan, anak-anak menjadi korban dengan legal dan eksploitasi. Biasanya berasal dari keluarga yang jaringannya mengalami kerugian keuangan yang seharusnya meningkatkan gaji keluarga. Kota Kupang merupakan titik perjalanan penting bagi pengiriman perdagangan manusia yang dikirim ke negara secara tidak sah. Perdagangan manusia juga dikenal sebagai perdagangan yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor kemiskinan, 3. Faktor pendidikan, 4. Faktor pengangguran. Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan orang terhadap korban dan keluarga mereka. Mereka yang selamat dari kejahatan perdagangan manusia telah mengalami banyak hal buruk. Mereka mengalami dampak buruk yang tak terhitung banyaknya. Korbannya tidak hanya mendapat kebiadaban dalam bentuk nyata seperti cedera, cacat, atau kematian. Namun, banyak dari mereka dihadapkan pada perilaku tidak senonoh, dan tentunya hal itu menyebabkan penelitian otak mereka kesal. Efek mentalnya adalah bekas luka yang bertahan lama bagi individu yang menjadi korban, dibandingkan dengan efek yang ditimbulkan pada struktur sebenarnya. Mereka menghadapi tekanan, luka, bahkan kesedihan setelah apa yang mereka alami. Kekhawatiran sering muncul pada korban eksploitasi ilegal. Ciri-ciri lainnya yang terlihat adalah bahwa korban kadang-kadang menganggap dirinya hancur, rasa takutnya berkurang, selalu merasa menyesal dan khawatir. Persoalan eksploitasi ilegal sungguh membingungkan. Kerumitan dan ketertarikan antara kondisi yang berbeda menjadi komponen penyebab korban terjebak dalam demonstrasi pelanggaran hukum. Eksploitasi ilegal sebagaimana perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Eksploitasi ilegal tercipta karena berbagai permasalahan sosial mendasar. Aib ini seringkali dibuntuti oleh perasaan gentir dan tidak berdaya yang membuat mereka mengasingkan diri dari lingkungan sosial, yang pada akhirnya mengacu penelitian siklus pemulihan otak yang bersangkutan. Bila digabungkan dengan kecenderungan sosial maladaptif yang berfokus pada menginvestasikan energi untuk kerja, maka korban dapat terjebak dalam jerat psikologi yang menyebabkan korban sulit merasakan kebahagiaan total dalam hidupnya. Perkembangan perilaku seperti robot pekerja ini dibentuk karena pengulangan latihan yang konsisten dan juga didukung oleh perasaan lemah dan terbatasnya akses tindakan perawatan medis. Perilaku ini secara positif akan membelenggu peluang berpikir dan aktivitas korban, sehingga terbentuknya pola pikir budak. Kondisi psikologi menjadi budak itu tidak bisa dibedakan dengan jumlah eksploitasi ilegal sebagai julukan saat ini. Selain itu, eksploitasi ilegal juga mempunyai dampak yang menyedihkan dan rentan tertunda, yang merupakan efek samping yang erat kaitannya dengan kesedihan. Efek samping dari kemurongan ini dijelaskan dengan yang lebih jelas oleh para penyintas eksploitasi ilegal yang dipaksa menjadi pelacur, mendukung gagasan bahwa wanita mengalami kebiadaban seksual yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan emosional pasti akan mengalami depresi.
Hal ini disebabkan kecelakaan mengerikan yang terjadi ketika seorang terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak pantas. Dan kemudian diingatkan dalam ingatan korban seperti cara berperilaku maladaptif, rasa kepahitan dan kelemahan ini terkait erat dengan minimalnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Korban diliputi rasa malu, perasaan kasihan dan ketidakberdayaan, dan perilaku maladaptif menghabiskan sebagian besar waktu dalam sehari untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, diperlukan pengobatan jangka panjang bagi para korban tersebut. Kapanpun terhubung untuk mengeksplorasi penemuan-penemuan yang membantu dampak sosial signifikan dan positif adalah dari korban individu dan dari arahan. Maka cara paling umum untuk memulihkan diri dari aib dan ketidakberdayaan dapat dilakukan dalam keluarga dan lingkungan artikel belahan jiwa lainnya, seperti individu yang selamat dari eksploitasi ilegal, meskipun diberikan pengobatan yang berbeda-beda, misalnya dengan memberikan edukasi pada aktivis dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Para korban melihat pernyataan-pernyataan yang menyemangati dari penghiburan dari setiap korban merupakan aktivitas yang dirasa sangat berdampak pada pemulihan kondisi psikologi mereka. Hal ini mungkin wajar karena wanita cenderung berbagai kepada teman-temannya. Rasa memiliki tekad bersama juga membantu para korban merasa bahwa mereka berada dalam kondisi yang baik untuk menghadapi tantangan ini. Penelitian tentang layanan kesehatan psikologi seperti unit mental di klinik masih sangat sedikit jumlahnya. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas terkonsentrasi dihadapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keenggaan untuk memilih, sehingga memperdaya ahli kesejahteraan dan kesejahteraan emosional untuk menawarkan jenis bantuan yang sesuai yang bermanfaat dan ditunjukkan dalam kasus eksploitasi ilegal. Tinjauan tersebut menunjukkan pentingnya perhatian dan dorongan pemerintah, khususnya lembaga dari swadaya masyarakat yang memperdayakan spesialis kesejahteraan dan kesejahteraan psikologi di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, untuk lebih proaktif dalam memberikan pengobatan dan mencatat temuan-temuan fungsional. Mengatur layanan kesehatan emosional tidak dapat berfungsi sebagai sekolah bagi korban dan individu belajar bagaimana mengenali, memahami konsep diri, bertindak percaya diri, menempatkan diri dalam lingkungan sosial dan komputer, serta mental lainnya yang dapat berfungsi sebagai keamanan dan latihan eksploitasi ilegal. Direkomendasikan ada kolaborasi intervensi dengan profesional lainnya seperti pekerjaan sosial dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Tentu saja dorongan seperti ini bisa berakhir jika informasi mengenai eksploitasi ilegal lebih banyak tersedia dan tidak disembunyikan oleh mitra seperti yang terjadi selama ini. Jadi, untuk penutup, untuk menangani masalah tindak perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur, penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan dalam hal ini. Telah dijelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi maraknya perdagangan orang di daerah ini, mulai dari faktor ekonomi hingga minimnya penegakan hukum. Selain itu, kita juga mengidentifikasi dampak-dampak negatif yang timbul oleh perdagangan orang, baik korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Mengenai masalah ini, pemerintah sebagai swadaya masyarakat untuk masyarakat itu sendiri harus bekerja sama dengan baik. Pemerintah harus memperkuat kebijakan-kebijakan regulasi yang ada, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan membantu para korban dalam rehabilitasi. Sementara itu, masyarakat harus lebih waspada dan aktif dalam melaporkan kasus-kasus perdagangan orang kepada pihak berwenang. Kesimpulan, penyebab perdagangan orang
Yang pertama, perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan masalah signifikan yang terus meningkat. Faktor-faktor berkontribusi terhadap tingginya angka perdagangan orang di wilayah ini meliputi kemiskinan, kekurangan pendidikan, pengangguran, serta minimal kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Modus operasi yang terdapat modus operasi yang umum digunakan para pelaku perdagangan manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk perekrutan dan iming-iming pekerja yang menggiurkan di luar daerah atau luar negeri, penculikan, serta pemalsuan dokumen. Yang kedua, korban seringkali dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitasi, seperti kerja paksa atau prostitusi. Dampak pada korban pedagang manusia mengalami berbagai jenis kekerasan fisik dan mental. Mereka sering berada dalam kondisi kerja yang tidak memanusiawi, tanpa perlindungan hukum, dan terisolasi dari keluarga dan masyarakat. Dampaknya, dalam jangka panjang, korban termasuk trauma psikologi, kehilangan identitas, serta kesulitan berintegrasi kembali kepada masyarakat. Untuk upaya penanggulangan, banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menangani permasalahan ini. Antara upaya tersebut adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia, dan memberikan bantuan dan rehabilitasi terhadap korban. Dua warga Ende, Nusa Tenggara Timur jadi tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kedua tersangka itu diketahui telah merekrut anak di bawah umur untuk dipekerjakan jadi ART di Jakarta. Diketahui pelaku merupakan seorang pekerja lapangan di sebuah perusahaan yang ada di Tangerang. Keduanya ditugaskan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja, namun dalam aksinya, kedua tersangka justru melakukan perekrutan terhadap anak di bawah umur. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Ende Ibtu Yance Kadiaman pada Kamis 25 Agustus 2022. Kedua pelaku menginformasikan bahwa korban sudah dewasa, namun sebenarnya korban masih di bawah umur. Untuk melancarkan aksinya, korban dijanjikan akan menerima upah senilai Rp1 juta lebih dalam 1 bulan. Kini pelaku dijerat pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.